Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A-nya berarti anak, aku ya. A nih, aku. A'udzu berlindung, aku berlindung. Bi dengan berarti kepada. Aku berlindung kepada Allah min dari apa? Asyaitan, dari godaan setan. Ar-rajim yang terkutuk. Bi dengan ismun nama, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna sesungguhnya dari rangkaian huruf-huruf tersebut. Beberapa surah dalam Al-Qur'an dibuka dengan huruf abjad seperti alif, lam dan mim, atau alif, lam, ro, atau nun dan sebagainya. Nah, makna huruf-huruf itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah. Dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf atau dari abjad tersebut, dari alif lam mim itu. Yang jelas wallahu alam bimuradi, wallahu alam ya, hanya Allah lah yang mengetahui arti dari alif lam mim. Dzalika itu bermakna itu. Jauh ya, tapi di sini tidak diartikan itu. Dzalika di sini arti sebetulnya dzalika itu petunjuk jauh ya, mana jauh. Tapi di sini karena Al-Qur'annya ada di hadapannya tidak bermakna jauh. Dzalikal kitabu di sini bermakna kitab. Alkitab ini, kitab atau Al-Qur'an ini, Alkitabu, Alkitab Quran ini atau kitab ini ya, ini kitab ini. La tidak ada. La kata negatifnya, raib ragu. Jadi jangan ragu dengan Al-Quran ini. Dzalikal kitabu la raiba, la tidak, raiba ragu, jangan ragu ya, tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya, di dalam Al-Quran, di dalam isi Al-Quran itu kita tidak boleh ragu terhadap isi kandungan Al-Quran. Dzalika itu tadi itu tapi bermakna ini ya. Dzalikal kitabu, kitab ini atau Al-Quran ini, la raiba, la tidak ada raiba, keraguan, fihi di dalamnya. Al-Quran itu menjadi apa? Hudan, menjadi petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin, li bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi dzalikal kitabu, kitab Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan, fihi di dalam Al-Quran ini, hudan, Quran ini menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah sumber inti dari semua kebaikan dan merupakan wasiat Allah kepada umat terdahulu dan umat yang terakhir. Nah, hanya mereka yang bertakwa yang bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran. Ketakwaan adalah sebab utama meraih petunjuk Al-Quran. Jadi kalau nggak ada takwa nggak bisa ya. Ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika bermakna itu, tapi di sini tidak diartikan itu kitab, tapi karena kita ada di hadapannya berarti ini. Dzalikal kitabu, kitab ini atau Al-Quran ini, la raiba, la tidak ada raiba, keraguan, fihi di dalam, hi kembali kata domirnya kembali ke Quran ya. Fihi di dalam Quran ini, hudan, yang tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam Al-Quran ini, dan hudan, Al-Quran ini menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ilmu tajwidnya di sini ada titik 3 tuh ya. Kita boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya.
Kalau sudah berhenti di sini boleh. Dzalikal kitabu la raib fi, nggak boleh. Kalau sudah berhenti di sini nggak boleh berhenti lagi. Fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fi, atau tidak berhenti di sini tapi berhenti di sini. Hudal lil muttaqin. Hudan jadi petunjuk, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, ini kalau alladzi yang, orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang orang-orang yang atau mereka itu, mereka yang yu'minuna, mereka beriman. Alladzina itu orang-orang yang, ya. Di sini diartikan yaitu mereka yang yu'minuna, mereka beriman. Beriman ini waw nun menunjukkan banyak, ya. Yang berimannya mereka, bukan satu. Ya, lebih dari 2 orang, jamak. Alladzina orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Beriman tentang apa? Bil ghaibi, tentang hal-hal yang gaib. Jadi bukan petunjuk masa lalu atau masa yang akan datang yang tidak pasti. Semuanya sudah pasti. Allah sudah berikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa disiapkan surga. Bagi orang-orang yang durhaka, tidak mentaati Allah, sudah disiapkan itu neraka. Ini bukan perkara-perkara yang tidak nyata, semuanya nyata, tetapi hal yang abstrak, yang gaib. Nah, orang-orang yang beriman itu bukan hanya iman kepada yang tampak nyata saja, tetapi dengan hal-hal yang gaib. Ya, beriman kepada para malaikat, para nabi dan rasulnya, kan kita belum pernah ketemu dengan mereka, tapi kita tetap beriman, gitu. Sama seperti aliran listrik. Listrik itu ada atau tidak, kan? Baru ketahuan kalau pakai tespen, kan? Oh, ada nyala lampu atau ada kayak gitu. Atau angin. Emang kelihatan, tapi yang jelas tuh, oh saya lihat keluar ada apa? Pohon yang gerak-gerak, oh karena ada angin. Kayak gitu, gaib, ya. Gaib itu tidak kasat mata, tidak tampak. Nah, orang-orang yang beriman yang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Al-Quran yang sebelum Al-Quran juga ada, ya, kitab-kitab yang sebelumnya. Kepada hari kiamat, hari akhir, surga dan neraka, itu semuanya ada hal-hal yang gaib, yang tidak, ya, yang tidak tampak. Alladzina orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan hal yang gaib, kepada, diartikan kepada, dan dengan bil ghaib, dengan hal yang gaib itu kepada al ghaibi, yang gaib, ya. Al ghaib, setan, jin, itu kan kita nggak tampak. Ada ya orang bisa melihat setan, jin, ada, ya, menampakkan diri di zaman Rasulullah. Setan itu tampak, kita tidak bisa melihatnya. Jin, setan, ini bil ghaib, hal-hal yang gaib. Nah, orang-orang yang beriman itu bukan hanya percaya terhadap yang gaib yang benar, tapi ya bukan yang hal gaib yang horor-horor yang tidak nyata, yang diberitakan oleh Al-Quran tentunya dan Al-Hadis, ya, yang oleh Al-Quran dan hadisnya oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib, wa yuqimuna shalah, dan bukan hanya iman saja, percaya saja, sama seperti halnya kita jatuh cinta kepada orang, kita cinta tapi tidak ada hal yang konkretnya. Nah, di antara hal yang konkret selain kita beriman kepada hal yang gaib, kita juga adalah wa yuqimuna shalah, wa dan yuqimuna, mereka menegakkan atau mendirikan as-sholata, salat. Jadi tidak termasuk orang yang beriman kalau iman saja tapi tidak sholat. Ada, ya, banyak aliran yang begitu, cukup iman saja, itu lain lagi, ya. Itu bukan Islam, karena orang Islam itu beriman kepada hal yang gaib dan mendirikan sholat. Wa yuqimuna, dan yuqimuna, mereka mendirikan as-sholata, sholat. Wa dan mimma, terhadap sebagian rezeki, tidak semuanya, sebagian aja rezeki itu, ya. Zakat itu hanya 2,5%, dan sebagian terhadap sebagian rezeki, rozaqnahum, ya, wa dan mimma, terhadap sebagian rezeki, rozaqnahum, yang kami berikan kepada mereka. Kita jangan beranggapan bahwa rezeki yang sudah kita miliki itu milik kita, bukan, itu semuanya Allah berikan kepada kita. Nah, kewajibannya adalah sebagian yang kita miliki itu kita harus menginfakannya. Nah, sodako yang sunnah namanya infak, sodako wajib namanya zakat. Zakat itu hanya 2,5%, ya. Wa mimma, wa dan mimma, terhadap rezeki yang, ya, ini wa dan
mimma terhadap sebagian rezeki, sebagian aja, razaqnahum yang telah kami berikan. Nah ini kembali kepada Allah. Allah memberikan hum kepada mereka, kepada kita semuanya ya. Razaqnahum yang kami berikan kepada mereka, yunfikun mereka menafkahkannya, mereka menginfakkannya. Ya sedekah ya, infak sunat itu infak, sedekah wajib itu zakat ya. Zakat ada ketentuannya hanya 2,5%. Tapi kalau infak berapa saja, termasuk ya sepertinya kita mau memberikan masjid, untuk masjid, musola atau untuk apa saja, kita tidak ada ketentuannya berapa besarnya. Yang penting itu kita menginfakkan yang kita miliki, yang kita suka dan yang ikhlas kita berikan kepada mereka ya, untuk pembangunan masjid, musola atau yang lain. Itu yunfikun infak. Kalau zakat hanya 2,5%-nya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa dan alladzina orang-orang yang, mereka yang ya, di sini diartikannya mereka. Walladzi kan kalau alladzi orang yang, kalau alladzina orang-orang yang. Wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Tuh di sini cuman beriman doang. Ini ada waunun mereka. Jadi wa dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Beriman kepada hal apa? Bima bi dengan ma kepada apa? Bima kepada Al-Qur'an. Unzila yang telah diturunkan, yang diturunkan ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad ya. Jadi orang-orang yang beriman itu tadi selain beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, dan orang-orang yang beriman juga terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan wa dan ilaika kepada Nabi Muhammad, wa dan ma apa yang telah diturunkan, unzila di kitab-kitab yang telah diturunkan min qablika sebelum Nabi Muhammad. Berarti kitab Taurat, Injil dan Zabur ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad kepada nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad. Walladzina wadan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima unzila terhadap apa yang telah diturunkan ilaika kepadamu Muhammad, berarti Al-Qur'an. Wama dan orang yang beriman ma unzila yang telah diturunkan min qablika sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad, berarti kitab selain Quran ya, Zabur, Injil, itu Taurat, Injil, Zabur ya, itu yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, atau suhufi Musa ya kepada Nabi Ibrahim. Nah ini sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad maksudnya. Wabil akhirati dan bukan hanya itu aja. Orang-orang yang beriman itu wa dan bi dengan wabil akhir kepada hari akhir, wa dan bil terhadap akhirat, bi-nya diartikan terhadap ya. Bi sama aja sih, wa dan bi dengan, atau wa dan bi bil akhirat kepada hari akhirat, terhadap hari akhir, adanya hari akhirat. Hum mereka yukinuna mereka yakin adanya hari akhir. Bukan berarti orang yang orang yang hidup mati pasti ya mati ya sudah mati aja, tidak akan dibangkit. Ada hari pembalasan, ada hari di mana orang yang mendapatkan surga dan neraka ya, ada hari akhirnya, ada hari akhirat. Nah, orang-orang yang beriman wabil akhirati dan kepada hari akhirat, hum mereka yukinun mereka yakin ya, ini hum yukinun. Mereka itu kenapa seperti itu? Memiliki keimanan terhadap hal yang gaib, mendirikan sholat. Mereka juga beriman kepada kitab Quran. Mereka beriman kepada hari akhir. Kenapa seperti itu? Ulaika mereka itu ala hudan atas mendapat petunjuk min rabbihim, min dari rabbihim Tuhan mereka, dari Rob mereka ya, him mereka. Di sini dari Robnya ya. Ya mereka kalau tidak dapat hidayah nggak jadi. Mereka nggak jadi orang yang beriman, jadinya orang-orang yang kafir. Orang kafir itu orang-orang yang menolak. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika dan mereka itu ya, wa ulaika dan mereka itulah mereka itulah al muflihun orang yang sukses, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kebahagiaan karena beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dan ulaika mereka itu mereka itu al muflihun orang-orang yang beruntung.